Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, salam seroja, sehat, rohani dan jasmani. Judul permenungan dan inspirasi kita pada hari ini, bukan hanya ikut arus. Ayat mas kita diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Saudari dan saudaraku, Nathanael dipuji oleh Yesus sebagai orang Israel sejati. Nathanael dibesarkan dalam tradisi Yudaisme yang kuat. Dia sebagai orang Israel menantikan kedatangan Sang Mesias. Dan bagi orang Israel, Mesias itu bukan berasal dari Nazaret. Karena itu Nathanael memastikan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tetapi akhirnya Nathanael berani keluar dari pemahamannya itu untuk menerima Mesias yang berasal dari Nazaret. Ia bangkit berdiri dan datang untuk berjumpa dengan Yesus ketika Filipus menyampaikan kepadanya bahwa mereka telah berjumpa dengan Mesias, penyelamat dunia yang berasal dari Nazaret. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, terbukalah pikirannya. Yesus mengetahui dia dan dia berkata, "Bagaimana mungkin engkau mengenal aku?" Di sanalah Nathanael menemukan bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias. Dari semula ia meremehkan, sekarang ia mengakui bahwa Sang Mesias itu berasal dari Nazaret. Menarik saudari dan saudara bahwa Nathanael tidak keras kepala terhadap pemahamannya sendiri, terhadap apa yang sudah dipegangnya lama, dipegangnya bertahun-tahun. Dia tidak keras kepala. Dia mampu untuk mengubah mindsetnya dan akhirnya di hadapan Sang Mesias dia mampu menemukan kebenaran sejati. Kesejatian Nathanael terletak pada kemampuannya untuk menemukan kebenaran sejati yang mengubah cara pandangnya yang lama di hadapan Sang Mesias. Hari ini saudari dan saudara, mari kita juga membentuk kesejatian kita di hadapan Sang Mesias. Mari kita mengubah cara pandang kita, mengubah pola pikir kita sesuai dengan kehendak Sang Mesias sendiri. Mari kita juga mengakui kelebihan-kelebihan orang-orang lain. Mari kita terbuka pada kebenaran-kebenaran dengan berani mencari seperti Nathanael dan akhirnya menemukan, bukan hanya ikut arus. Berani memilih mana yang sesungguhnya harus saya hidupi untuk sekarang ini dan juga untuk hidup yang kekal. Hari ini kita merayakan pesta para malaikat agung, Santo Mikael, Rafael, dan Gabriel. Malaikat agung yang ambil bagian dalam karya Allah, menjadi pelindung kita untuk menguasai yang jahat, membantu kita dalam mewartakan kabar baik, dan juga malaikat yang menyembuhkan kita dari penyakit kita, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani, terutama keangkuhan, terutama kesombongan diri kita, terutama sikap keras kepala yang kerap ada di dalam diri kita. Mari kita mohon bantuan doa, mohon pertolongan para malaikat agung agar kita mampu menjadi pewarta kabar baik, mampu menghadirkan Mesias di dalam kehidupan kita. Mari kita juga memohon kekuatan dari malaikat Rafael agar kita mampu menghadapi kejahatan-kejahatan di dalam hidup kita sehari-hari, dan pada akhirnya kita mampu menyembuhkan diri kita
mampu menyembuhkan dunia kita dengan pilihan-pilihan kita untuk tidak ikut arus di dalam kehidupan sehari-hari di tengah dunia yang semakin maju ini. Semoga kita tetap setia menjadi pengikut Kristus. Gunung mulia, Gunung Agung, selamat pesta para malaikat agung. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.